Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Akhlaqul Mu'minin. Kemarin kita sudah membahas tentang wajibnya anak beradab sejak kecil. Jadi mulai kecil kita sudah harus dan dididik benar-benar punya adab, punya perilaku yang bisa mencerminkan akhlak yang baik. Harus dan dididik mulai kecil. Sekarang kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala membahas tentang Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi. Ayyuhal waladul azizu, ayyuhal walad, iling anak al-aziz kamu mulia. Allahu utawi Allah Subhanahu wa ta'ala huwa ya Allah alladzi ibudat khalaqaka kang dadekake ing sira wa hasana bagus-baguse suratuka ing rupae sira. Di sini, wahai anak yang mulia, Allah itu telah menciptakan sampean semua ini, kita semua ini ya, sebagus-bagusnya bentuk. Jadi ciptaan manusia, ciptaan Allah menciptakan manusia itu adalah sebaik-baiknya makhluk yang paling bagus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya termasuk kita ini sebaik-baiknya bentuk. Ada telinganya, ada matanya, ada hidungnya, ada bibirnya, semuanya. Walaupun makhluk hidup yang lain juga ada, tapi manusia ini adalah sebaik-baiknya bentuk. Coba kalau manusia tidak sebaik-baiknya bentuk, hidung itu ya bisa naik ke atas. Ternyata kalau hidung bentuknya naik ke atas, kalau hujan ya pasti air itu masuk. Coba dibayangkan aja. Kita ini sudah sebaik-baiknya. Kalau makhluk hidup yang lain ada yang bisa apa? Jalannya ada yang merayap, ada yang lompat. Manusia ini enak, bisa jalan tegak, posisinya juga ganteng, kayak macam semua ini. Berarti kita adalah sebaik-baiknya bentuk atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Termasuk juga bukan hanya bentuk fisiknya, tapi kita dibekali dengan akal dan juga hawa. Kalau makhluk yang lain dibekali dengan nafsu, atau kalau hewan dengan nafsunya untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Nah, kita ini untuk memenuhi hidup sudah dikasih akal, dikasih nafsu. Nafsu itu bukan hal-hal yang jelek saja, tapi kemauan untuk berubah menjadi lebih baik itu sudah nafsu. Jadi sebaik-baiknya bentuk itu gimana? Sebaik-baiknya bentuk yang seperti kita ini sudah dikasih rahmat oleh Allah, dikasih bentuk yang baik, tinggal kita bagaimana melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak Mas Bahrul ya, ganteng
jenggoten itu sebaik-baiknya bentuk itu juga. Nah, kita harus syukuri. Jangan sampai sampai kok ngersu loh, aku luwih elek daripada ibu. Sampeyan ini sudah termasuk sebaik-baiknya bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'an a'taka 'ainaihi. Coba satu saja, bi'an a'taka kelawan paring a'taka insiro 'ainaihi meripat lurune sampeyan semua ini taduru kang bisa ningali sira al asya'a ing pira-pira perkara. Jadi pertama kita dikasih mata, dikasih penglihatan untuk melihat sesuatu. Jadi sudah jelas mata ini untuk melihat sesuatu yang baik, bukan hanya sesuatu hal-hal kesenangan saja, tapi melihat apa yang menjadi ciptaan Allah ini juga harus kita syukuri. Melihat ciptaan Allah dunia seisinya ini, ya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan kita melihat itu saja sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan mata saja kita sudah bisa melihat, oh ini perilaku baik dan ini perilaku buruk, karena kita dibekali dengan akal. Nah, tinggal mata hati kita ini posisinya gimana? Mata hati ini posisinya berada di mana? Posisi mata hati berada di mana? Apakah mata hati ini kita buta atau tidak? Terkadang hati inilah ya, yang lebih tajam aslinya. Kalau mata secara kasat mata itu memang bisa merekam, bisa melihat, tapi yang menentukan adalah hati kita ini. Tinggal pemikiran kita gunakan akal sehat atau tidak. Nah, ini yang sulit untuk kita lakukan. Wa udunaihi, ya, termasuk apa? Udunaihi termasuk kuping loro niki kabeh tasma'u untuk mendengarkan. Sudah jelas ya, dikasih alat indra untuk mendengar. Bihimal aswata kelawan atau biro-biro suara yang kita dengar itu, apa yang kita dengar itu juga kita harus ucapkan sesuai dengan apa porsinya. Apa yang kita dengar sekarang, ketika kita sampaikan ke yang lain, itu kita harus sesuai, harus harus sesuai ataupun harus benar-benar sesuai amanah, ya, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh teman kita. Walisanan dan lisan kita. Nah, lisan ini untuk apa? Sudah jelas. Tatakallam bihi, ya, untuk guneman siro, ya, untuk guneman atau untuk ngomong. Nah, lisan inilah yang apa bisa meluruskan perkataan baik itu buruknya. Setelah orang itu sudah mikir, sudah mendengar, akalnya sudah merespon, dengan penglihatannya, telinganya juga sudah melihat orang, lalu dikasih kalam, dikasih lisan untuk kalam, untuk ngomong. Kadang lidah ini ya lebih tajam, walaupun tak bertulang kayak gini ini lebih tajam daripada pedang. Dengan omongan itu bisa menimbulkan kebaikan, manakala apa yang diomongkan itu juga bersifat kebaikan.
Tapi gimana dengan lisan kita kok bisa menimbulkan kejelekan? Contoh hal-hal yang terkecil adalah memutarbalikkan fakta atau fitnah. Nah, atau dengan lisan kita bisa berbohong, apalagi mengadu domba. Ini nggak boleh. Nah, lisan ini harus kita gunakan, harus kita manage dengan baik agar lisan ini selalu berpikir kepada Allah. Wayadaini dan tangan kita semua ini, ya, termasuk kedua tangan ini, miluha, digunakan untuk apa? Digunakan untuk melakukan sesuatu, terserah, ya. Fi asgholika ing dalam biro-biro kebutuhan sira kabeh. Termasuk kebutuhan kita menggunakan tangan ini untuk apa? Untuk makan, untuk kegiatan sesuatu. Jangan sampai tangan kita gunakan untuk mencuri, tidak boleh. Atau tangan kita digunakan untuk menjahili orang lain. Ini sudah jelas. Warijlaini dan sikil lurune sampean semua. Tasmi alaiha untuk tamsi alaiha untuk berlari atau untuk berjalan. Alaiha yang atasih untuk melakukan. Kaki ini kita gunakan untuk melangkah kemana. Jadi istilahnya Allah itu sudah ngasih kaki, dan kita juga harus berpikir atau bisa membandingkan dengan orang yang tidak punya kaki. Orang yang tidak punya kaki saja, ataupun yang berdirinya, berjalannya tidak sempurna itu, sampai bisa lihat seringkali pergi ke masjid, ya, walaupun dengan kursi yang duduk berjamaah. Apalagi kita yang punya kaki, punya tangan yang sempurna, kok tidak ibadahnya sergap. Kita tidak gunakan kaki ini untuk melangkah ke masjid, apalagi hanya turun atau mencolot dari atas, dari asrama 1, asrama 2 ke masjid. Nah, ini beda lagi. Kita gunakan kaki ini untuk melangkah kemana? Melangkah ke kebaikan, yang termasuk melangkah ke masjid ini. Wa aklan dan akal, ta'rifu bihil khairi, ta'rifu kan bisa weruh sira, ya, apa al khairi yang kebagusan, al khair minas syirri, ya, dan apa kejelekan atau Allah, ya. Wan ama alaika lan karim nikmat sapa Allah alaika ing atase sira kabeh bisihati kalawan sehat wal afiyati lan apa kewarasan, sehat wal afiyat warasan. Sehat tok tapi gak waras, majnun, gedeng, repot. Jadi semua ini dikasih rahmat oleh Allah untuk kita syukuri. Yang paling penting lagi adalah nikmat sehat. Kita dikasih akal, dikasih sehat, bukan hanya sehat jasmani, tapi rohani kita juga harus sehat. Ketika kita sudah dikasih kesempatan Allah untuk sehat, maka gunakan untuk beribadah. Karena sekali kita sudah sakit, apalagi kita sudah dipanggil oleh Allah, pernah dikisahkan itu sampai ketika nanti di akhirat orang yang meninggal itu memohon ampun kepada Allah.
saking namanya mohon ampun kepada Allah, dia hanya minta waktu satu, ibaratnya satu waktu ya, ataupun satu kesempatan untuk melakukan satu saja kebaikan yang bisa membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya tidak bisa. Ketika nanti di akhirat banyak orang yang menyesali perbuatan. Ketika dikasih sehat dan ya, dikasih kewarasan oleh Allah, kenapa tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Karena ketika nanti sudah meninggal, maka perbuatan-perbuatan itu sudah tidak bisa kita lakukan. Ya hanya amal-amal yang soleh yang kita lakukan dulu itu yang bakal menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah melakukan kebaikan ataupun masih kurang? Nah, maka di sini hanya meminta waktu sebentar untuk melakukan kebaikan. Itu sampai seperti itu. Lah kita dikasih indra ini, alat panca indra ini ya, yang namanya tangan, yang namanya mata ya. Semua ini harus kita harus kita gunakan untuk kebaikan. Wa ar-rahmatu ya, wa ar-rahmatu ar-rahmata ir-rahmati fi qulubi ing dalam pira-pira ati walidaika wong tuwa loro sira hatta roh bayaka hatta sehingga roh bayaka istilahnya Allah ini tarbiyatan hasanatan ya, memberikan memberikan tarbiyatan hasanatan, yaitu pendidikan yang bagus. Artinya di sini berarti sampean semua ketika dalam melakukan bakti terhadap kedua orang tuamu, sehingga anak ini harus kita posisikan, kita didik dengan pendidikan yang baik. Ketika posisi kita sebagai kedua orang tua, maka harus kita tarbiyah hasanatan, itu berarti memberikan pendidikan yang baik. Sudah barang tentu itu sudah menjadi kewajiban kedua orang tua kita, memberikan contoh yang baik. Tarbiyatan hasanatan, contoh yang baik ini bisa kita ambil dari guru-guru kita. Guru-guru itu juga termasuk dari kedua orang tua kita, termasuk juga dari orang-orang yang kita anggap sebagai orang tua kita. Nah, itu memberi contoh yang baik. Maka seketika apa yang dikatakan beliau juga harus kita lakukan supaya itu baik. Kalau jadi anak ya sudah barang tentu harus nurut terhadap orang tua kita. Fayajibu alaika an tu'azzima rabbaka. Fayajibu maka wajib alaika ing atase sira an tu'azzima ing yen ngagungake sira kabeh rabbaka ing pangeran sira wa tuhibbahu lan demen sira. Termasuk maka kita wajib bagi kita semua ini mengagungkan dan tuhibbuhu, mencintai Allah, wa tashkuruhu, dan kita mensyukuri ala ni'matihi, ala ni'amihi, yang atase nikmat yang diberikan Allah ya. Termasuk
bagaimana cara kita mensyukuri, bagaimana cara kita mencintai, bagaimana cara kita mengagungkan Allah, bi an tamtatsila awamirahu, termasuk kita mematuhi perintah-perintahnya Allah dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda cinta orang bisa dikatakan dia itu mengagungkan Allah, dia itu cinta kepada Allah. Nah, wujud syukur atas nikmat itu gimana? Sudah dikasih indra, dan panca indra, kita wujudkan dengan mencintai Allah. Mencintai Allah itu bukan hanya dalam ucapan saja, tapi dalam perbuatan atau bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, wujud syukurnya gimana? Wujud syukurnya yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan bentuk atau cerminan raja wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk mensyukuri nikmat Allah itu yang memang berbeda-beda. Ada yang lebih mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara masing-masing. Contoh saja hal terkecil, karena strata sosial manusia sudah beda. Kalau memang orang yang serba pas-pasan, mensyukuri nikmat Allah yang dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya maksudnya gimana? Mensyukuri nikmat Allah berarti dia itu punya rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hatinya dia menerima apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tanda kutip, syukur ini tidak bisa diukur dengan harta. Karena yang bisa mengukur dia itu syukur atas nikmat Allah itu ya hatinya. Dia qanaah apa tidak, dia nerima apa tidak dengan kondisinya masing-masing. Maka kalau Bapak sering bilang orang yang kaya itu harus kaya hati. Hati ini harus kita manage dengan baik. Jadi tasbur ni'amihi itu mensyukuri nikmat Allah itu berarti dengan hati kita. Maka posisi hati kita harus punya sifat qanaah atau menerima itu. Harus seperti itu. Wa antu abdi majabi'i, termasuk kita juga harus mengagungkan apa? Al-malaikatihi sekabehane malaikat wa rusulihi lan pira-pira utusan wal anbiya'i lan pira-pira kanjeng wasolihin lan pira-pira saleh min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuhibbuhum lan demen sira li annahu karena seluruhnya Allah Ta'ala yuhibbuhum mencintai mereka semuanya. Ketika aku cinta kepada Allah, maka kita juga harus mencintai Nabi, Rasul, mencintai orang-orang yang soleh. Mencintai orang yang soleh termasuk para alim, para ulama ini disampaikan terus. Istilahnya kita itu punya wasilah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kirim doa Rasul kepada para orang alim yang sudah mendahului kita. Bukan berarti kita minta kepada beliau-beliau, tapi tawasul itu adalah jembatan kita. Bagaimana beliau-beliau diharapkan bisa menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ahbabta rabbaka, apabila
semua telah mencintai Allah ya. Wa amtasta awamirahu, dan kita itu mematuhi perintah-perintah Allah. Wajtanabta nawahiyahu, termasuk kita akan apa? Termasuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Zadaka min ni'amihi, maka bakal nambah sira min ni'amihi, atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mengaku ya, sudah mencintai Allah, sudah menjalankan perintah Allah, sudah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka akan bertambah nikmat kita. Wa ja'alaka mahbuban bainan nas, dan akan menjadikan kamu orang-orang yang bainan nas, mahbuban bainan nas, dicintai manusia ya. Sudah jelas orang yang sudah menjalankan perintah Allah itu berarti termasuk orang yang baik. Wong sing apik itu ya pasti bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dicintai di antara manusia yang ada, orang yang di sekitarnya pasti akan mencintai dia. Bukan hanya Allah, tapi orang lain juga akan mencintai karena perbuatan. Wa hafidhaka min kulli adabi, wa hafidhaka, dan ngereksa sapa sira min kulli adza, saking saben-saben apa berboyo. Wa aqtokalan larin ing sira kulli maturin, saben-saben barang kan di maturin dan diapake rizki, saking bayar rizki, wa ghairihi lan liyane rizki. Orang yang cinta yang bertambah nikmatnya, maka akan dicintai oleh manusia dan menjaga diri dari apa? Gangguan, segala gangguan yang ada. Dan Allah akan apa? Mengabulkan segala doa-doa dan akan memberikan rizki yang banyak kepada kita semua. Maka sudah tentu orang yang syukur ya, pasti akan ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan dikasih Allah ya, kalau dulu kita sudah tidak punya sepeda, tapi sekarang posisi kita sudah punya sepeda, walaupun itu sepeda orang tua, maka itu termasuk rezeki dari Allah dan harus kita syukuri. Ketika kendaraan, ketika sepeda orang tua, termasuk juga kita yang posisinya dulu tidak pernah ya penghasilan sendiri, sekarang sudah punya penghasilan walaupun sedikit, itu merupakan apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo ngeluh. Kalau dulu kita masih meminta orang tua, kalau kita sekarang sudah punya berpenghasilan, maka posisi kita sekarang itulah nikmat yang diberikan kepada Allah. Kalau dulu meminta orang tua, kalau kita sudah besar, maka kita wajib juga mengasihi orang tua, walaupun nggak seberapa, nggak akan sanggup kita membeli jasa kedua orang tua kita, walaupun apa? Walaupun air laut tinta itu kita jadikan tinta untuk menulis kasih sayang orang tua kita, nggak akan cukup.
mulai kecil iman sampai besar itu tidak akan cukup. Maka bakti terhadap kedua orang tua itu juga bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-waladul amin, anak yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad